dari kelas 11 jurusan IPS. Saya Shalom. Dan saya Keisha. Saya Zia. Saya Brendia. Saya Grisela. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang forum yang pada akhir-akhir ini telah melakukan konferensi tingkat tinggi di Bali, Forum G20. Apa itu G20? G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama ekonomi internasional global yang dimana beranggotakan negara-negara dengan pendapatan besar. G20 sendiri merupakan representasi dari 60% nilai populasi dunia, 75% nilai perdagangan global, serta 80% nilai PDB dunia, dan berisi 19 negara dan 1 lembaga. 19 negara dari Eropa sendiri ada Inggris, Italia, Jerman, Rusia, Prancis, dan Uni Eropa. Dari Asia ada Arab Saudi, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Tiongkok, Turki. Lalu dari Amerika Utara ada Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Kanada, dan Meksiko. Lalu dari Afrika ada Afrika Selatan. Dan terakhir dari Oceania ada Australia. Secara G20, G20 dibentuk atas inisiasi G7 pada tahun 1999. G7 atau Group of Seven terbentuk karena krisis minyak pada 1970. Saat itu harga minyak sangat mahal dan perekonomian dunia pun terganggu. Lalu para pemimpin negara memutuskan untuk bertemu dan mencari solusi. Terbentuk dari 7 negara yaitu G7 atau Group of Seven, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat. Walaupun G7 ini awalnya dibentuk untuk fokus pada politik, terbentuknya G20 ini juga tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat internasional atas kegagalan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu Forum G7 atau Group of Seven. G20 atau Group of 20 ini dibentuk sebagai salah satu upaya menemukan solusi atas kondisi ekonomi global yang sempat terpuruk akibat krisis keuangan global sekitar tahun 1997 sampai 1999. Dan pada 2009, G20 ditetapkan sebagai pengganti G8 dan berkembang menjadi tingkat kepala negara. Lalu G20 sendiri ini bertujuan untuk menemukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Selanjutnya, peran dan fungsi dari G20. Ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu penanganan krisis keuangan global. G20 itu ternyata telah mengubah atau membantu untuk menyusun ulang tata kelola keuangan global dengan cara menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala yang sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development bank utama. Di fungsi yang kedua, terdapat kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Fungsi yang ketiga, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. G20 ya sendiri, mereka itu berinisiasi untuk melakukan suntik dana kepada negara-negara penghasilannya kecil. Mereka juga menghapus atau menurunkan bea atau pajak impor kepada vaksin, disinfektan, alat medis, hand sanitizer, dan obat-obatan yang terkait tentang COVID-19. Yang keempat, mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Yang terakhir ada isu lainnya. Jadi G20 ini tuh sebenarnya juga berperan dalam bidang lainnya, misalnya perdagangan, iklim, dan pembangunan. Tetapi mereka juga pernah berperan kepada isu politik, di mana pada saat itu mereka mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015. Selanjutnya ada persamaan G7 dan G20. Kedua forum tersebut memiliki beberapa anggota yang sama. G7 berdiri atas latar belakang krisis minyak pada tahun 1970. Sedangkan G20 sendiri berdiri karena berlatar belakang krisis keuangan global pada tahun 1997 sampai 1999. G7 berfokus pada bidang politik. Sementara Forum G20 itu kelompok yang lebih luas, di mana perkembangan dari G7 dan juga berfokus pada bidang ekonomi secara global. Sama-sama menganalisis Dari berdirinya G20, yang pertama yaitu mendukung dan berdampak positif dalam aktivitas perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Lalu yang ketiga, yaitu menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga perekonomian itu bisa meningkat. Selanjutnya, melangsungkan presidensi G20 di tengah pandemi dapat membuktikan resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Indonesia serta merepresentasikan negara berkembang lain.
bernilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Dengan kesimpulan dari presentasi ini, Forum G20 adalah forum yang dibentuk pada tahun 1999 dengan inisiasi atas anggota G7 dan dibentuk untuk mengatasi krisis keuangan global. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Please like, subscribe Global Indonesia School YouTube channel. Check it out now.